hukum Indonesia dan ada pihak berwajib. Jadi kita juga harus hati-hati bertindak sewenang-wenang main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat. Kita kalau ada sudah ada yang dicurigai, ada Babin Kantipmas kita serahkan ke beliau bagaimana dia selesaikan itu, menangani secara hukum. Kalau kita boleh saja kita terapkan itu, seandainya Perdes sudah dilegalitaskan itu enggak ada, saya yakin enggak ada yang berani. Makanya saya mau coba membantu teman-teman BPD untuk bagaimana secepatnya ini bisa mendapatkan legalitas hukum dari Pemda dan Polsek. Itu sebenarnya tinggal dua ini di Polres dengan di Pemda. Kalau sudah ada legalitas hukum dari sana, soalnya enak sekali kita goyang, sudah bisa diumumkan di masyarakat. Dan saya yakin ketika sudah ditempel itu pengumuman, pasti masyarakat sudah hati-hati juga untuk menjalankan itu. Dan saya akan coba turun tangan untuk membantu teman-teman BPD bagaimana cepat mendapatkan legalitas hukum ini. Soalnya di orang bawah itu tinggal menunggu. Dan kalau masih ada tambahan nanti dari Perdes itu tambahkan memang nih. Iya. Jadi itu saja. Ya. Makanya saya untuk sementara umumkan misalnya besok. Ya, untuk umumkan mungkin sudah bisa diumumkan. Gawat nih itu. Gawat nih itu menunggu Perdes belum aja. Gawat nih. Oh jadi betul kita kasih tuan nuding. Ya. Mungkin sudah ya. Baik, itulah penjelasan atau penyampaian dari Bapak Ketua BPD. Atasnya diucapkan terima kasih. Sekarang kita masuk dalam sambutan yang ketiga, yaitu dari Bapak Babin Kantipmas. Kepada Bapak disilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kesempatan kepada saya. Karena agenda kita pada pagi hari ini tentang maraknya pencurian pisang. Sebenarnya selain pisang masih banyak pencurian-pencurian lain. Cuman karena terlalu marak pencurian pisang, akhirnya Pisang judulnya. ya pisang judulnya. Ya, masyarakat juga kasihan hidupannya di situ dan dia dicuri. Ya, jadi karena itu masyarakat melaporkan kepada kami, termasuk pemerintah desa. Dan saya sudah katakan kalau kita diam menunggu mau melapor ke Polsek, karena ini susah sekali mau diantisipasi. Karena korban juga tidak mau melapor ke Polsek. Ya, sebenarnya ada aturan-aturannya kalau ada pencurian. Cuman pelakunya juga kita tidak tahu. Oleh karena itu tindakan dari pemerintah desa, bagaimana kita mengantisipasi paling tidak efek jerah dan masyarakat tahu bahwa sudah dibicarakan di kantor desa. Itu dampaknya nanti. Kemudian yang kedua, kita akan rencanakan nanti ya cocok yang disampaikan Pak Desa tadi disampaikan juga di rumah-rumah ibadah atau kegiatan-kegiatan masyarakat. Nanti kalau ada pesta pernikahan di sini saya diizinkan untuk pengarahan, saya akan sampaikan itu hasil keputusan ini. Supaya masyarakat kalau sudah didengarkan masyarakat paling tidak ada efek jerah. Kemudian ini untuk mengantisipasi ini itu yang disampaikan tadi Bu Sekdes bahwa Bapak-bapak dipanggil ini bukan kita mau mencurigai, tidak. Kita panggil di sini mau mencari solusi yang terbaik. Solusi supaya kalian juga tidak dicurigai. Yang jelas secara pendengaran masyarakat akan cenderung agak berat curiga kepada kalian karena ini adalah pekerjaan kalian toh. Ya, ini sudah pekerjaannya. Jadi jelas ada kaitannya, ya. Dan ini walaupun kalian tidak mencuri, itu yang tadi disampaikan bisa jadi penada, ya. Oleh karena itu supaya bapak ibu ini, ya bapak ini bisa mencari rezeki betul-betul tidak dicurigai dan enak, tenang, sehingga dikumpulkan di desa ini. Jadi ada beberapa solusi kalau saya ini kita mau
sampaikan, tapi lebih bagusnya nanti dari masukan juga Pak Deto. Masukan karena ini jelas diatur dalam Undang-Undang KUHP bahwa pasal pencurian jelas sekali diatur. Kemudian kita sudah sudah bikin perdes sebenarnya, tapi itu yang disampaikan Pak Desam belum ada legalitasnya. Karena memang mengajukan ke bidang hukum itu persetujuan itu butuh pertimbangan matang. Karena harus beberapa sisi yang dilihat, berapa segi yang dilihat, termasuk keadilan, namanya pro justia, adil tidak, ya. Karena namanya keadilan itu adil di masyarakat, adil di pemerintahan, adil untuk hukum, ya. Sisi itu yang dilihat. Jadi dalam hal ini kira-kira masukan dari Bapak Ibu supaya langsung kami dengar. Jangan kami yang nanti setelah masukan dari Bapak Ibu, solusi yang kita ambil baru kita mungkin ambil kesepakatan dan kita tuangkan dalam surat. Karena kalau saya yang sampaikan itu berarti bukan usulan dari, bukan musyawarah namanya, itu harus dari kalian kira-kira bagaimana solusi yang kita harus. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa mungkin alangkah baiknya setiap mobil yang masuk membeli, yang nanti kita pikirkan apakah ini bisa dijadikan kesepakatan atau tidak, atau keadilannya di situ kita mau lihat. Kalau mobil yang datang untuk membeli pisang di Desa Teteuri harus melalui pengumpul. Artinya ada dua sisi itu, termasuk pemberdayaan kepada masyarakat, ya. Pemberdayaan kepada masyarakat, kemudian yang mengumpul itu bisa bertanggung jawab siapa pisang yang mau diambil, ya. Karena kalau sembarang juga mobil mau masuk, seenaknya mau masuk tanpa diatur, dia bisa langsung membeli. Memang yang menjual memang haknya untuk langsung menjual kepada mobil, itu haknya, tidak bisa kita. Cuman dalam hal ini kalau itu kita mau bebasnya masuk tanpa diatur, maka ya begitu akan terjadi pencurian di mana-mana. Dan ini kalau kita tidak bicarakan hari ini, maka akan menjadi lebih besar nanti pencurian. Karena seakan-akan kita mengabaikan, tidak ada respon, dan yang disalahkan selama ini adalah termasuk kami ini. Apa guna-gunanya Babin Kamtimas, apa gunanya pemerintah, kepala desa, kepala dusun, ya. Dan itulah kewajiban kami sehingga kami panggil di sini. Jadi saya kira mungkin solusi nanti ini ada di kepala dusun dan RTK. Jadi setiap pengumpul yang mau menebang pisangnya orang, maka harus melaporkan kepada kepala dusun atau RT berapa tandan yang dia mau beli. Kemudian juga itu yang mobil yang datang di sini harus melalui pengumpul di sini. Pengumpul. Jadi koordinasi antara pengumpul, kepala dusun atau RT, artinya pemerintah lah. Dalam arti pemerintah yang dibawa itu, kemudian yang menjual. Supaya tidak ada kecurigaan. Karena jangan sampai dicurigai terus. Ya. Ini adalah pencarian kita, toh, rezeki kita di situ. Kalau dicurigai kan tidak ada juga mau dimakan, ya. Dari situ rezeki, dan kalau kita mau dicurigai mungkin itu yang ambil, padahal tidak. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua BPD. Ini lesang seringnya mengambil pisang, ya. Dia yang kumpulkan pisang. Nah, kenapa tidak diambil di sini, Pak? Itu barangkali diusir sama dia kemarin mau bongkar rumahnya, bermasalah memang kemarin. Jadi mungkin ini karena ada penyampaian dari Pak Ketua BPD tentang ada yang dicurigai, memang harusnya hadir ini hari supaya betul-betul kita musyawarah ini tidak ya kalau bisa hadir.
Kemudian tadi ini yang disampaikan Pak Ketua BPD tentang usulan masyarakat tentang denda itu, saya kira kan sudah diatur di Perdes, tinggal kita menunggu. Karena membuat suatu aturan itu harus, kita ini adalah negara hukum, harus berpedoman sama aturan yang berlaku. Semua aturan yang di desa itu harus melalui Perdes, tidak boleh kita ada pemerintah desa tidak boleh mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan denda kepada masyarakat, tidak boleh itu, siapapun dia. Harus diatur bagaimana perdesnya, ya. Tidak boleh seorang kita langsung, karena ini harus ada keadilannya di situ, harus ada sisi keadilan, ya. Adil untuk masyarakat, adil untuk pemerintah, dan ini tidak menjadi buah bibir di masyarakat. Jadi saya kira ini kan sudah sudah ada di Perdes, toh? Ya, serupa dusun kalau bisa panggil Telesan sama Pak Ar biar penuding. Ya sudah mendapat.